Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat kelas 1 MI Tarbiyatus Syarifah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semoga anak-anakku semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Sudah siap belajar hari ini? Pastinya sudah siap ya. Nah, jumpa lagi dengan Budian yang akan mengajak anak-anak untuk belajar tematik, tema 2, subtema 1, dan subtema 2, yaitu tentang aturan saat bermain atau berolahraga dan aturan di rumah. Nah, anak-anakku, agar lebih siap lagi, anak-anak boleh menyiapkan buku tulis dan pensilnya untuk mencatat penjelasan dari Budian, agar jika anak-anak lupa bisa membacanya kembali. Sudah siap ya anak-anak? Langsung saja. Siapa yang sudah tahu atau yang masih ingat dengan apa itu aturan? Pada tema 1, anak-anak sudah dijelaskan oleh Bu Laila tentang apa itu aturan. Coba kita ulas kembali ya. Kita ingat-ingat kembali apa ya itu aturan? Coba kita jawab bersama-sama ya. Aturan adalah ketentuan atau perintah yang dibuat oleh manusia. Budian ulangi, aturan adalah ketentuan atau perintah yang dibuat oleh manusia. Nah, anak-anak, kira-kira aturan itu dibuat oleh manusia untuk apa ya? Ya, betul sekali. Agar semakin banyak orang-orang yang disiplin. Karena tandanya jika kita disiplin adalah kita selalu taat kepada aturan-aturan yang dibuat oleh manusia di mana saja. Entah itu di rumah, di sekolah, atau di lingkungan manapun, itu tentunya ada aturan-aturan yang harus anak-anak lakukan atau laksanakan. Contohnya, jika anak-anak tidak melaksanakan aturan yang ada di sekolah, tentunya nanti anak-anak akan mendapat hukuman dari bapak atau ibu guru. Tentunya tidak mau, bukan? Nah, agar tidak mau mendapat hukuman, maka anak-anak harus selalu taat kepada aturan atau selalu melaksanakan aturan agar hidup anak-anak menjadi tentram, tidak takut kalau anak-anak akan mendapat hukuman. Nah, sekarang Budian akan mengajak anak-anak untuk mempelajari aturan saat bermain atau berolahraga. Nah, anak-anak, ketika bermain atau berolahraga, tentunya banyak sekali aturan-aturan yang harus anak-anak laksanakan atau anak-anak taati, agar anak-anak dapat bermain atau berolahraga dengan tenang, dengan nyaman, atau dengan tentram, dan juga anak-anak terhindar dari yang namanya hukuman. Contohnya, olahraga yang seperti apa ya? Atau bermain yang seperti apa ya? Contohnya ketika anak-anak bermain dengan teman atau berolahraga main bulu tangkis, tentunya banyak sekali aturan. Nah, di dalam aturan saat bermain tentunya, ini anak-anak, ada yang harus dilakukan dan ada yang tidak boleh
dilakukan. Contohnya, ketika bermain, anak-anak yang harus dilakukan adalah harus jujur. Jadi anak-anak tidak boleh melakukan kesalahan-kesalahan atau kelalaian saat bermain dengan cara berbohong, dengan cara curang. Itu adalah sikap yang tidak baik. Jadi anak-anak dalam bermain atau berolahraga harus jujur. Yang kedua, harus tertib. Anak-anak harus tertib mengikuti aturan saat bermain atau berolahraga dari awal sampai selesainya bermain atau berolahraga. Yang ketiga, menggunakan alat keselamatan. Contohnya, ketika anak-anak bermain sepeda, anak-anak harus menggunakan alat keselamatan. Contohnya adalah menggunakan helm sepeda. Apa ya fungsinya? Kenapa ya Budian kalau main sepeda harus memakai helm sepeda? Agar jika anak-anak jatuh, maka kepala anak-anak tidak akan terbentur. Anak-anak akan selamat dari celaka, atau anak-anak akan selamat ketika cedera atau jatuh. Lalu, yang keempat adalah jika sudah selesai bermain, segera dibereskan atau pulang. Jadi, yang harus dilakukan anak-anak ketika bermain atau berolahraga, jika sudah selesai, maka alat-alat atau peralatan bermain atau olahraganya anak-anak harus dibereskan seperti semula. Dan jika anak-anak sudah selesai bermain atau berolahraga, maka anak-anak harus segera pulang. Nah, sekarang ada yang tidak boleh dilakukan. Contohnya adalah yang pertama, curang. Curang ini adalah perbuatan yang sangat tidak baik anak-anak. Kenapa tidak baik? Karena curang itu adalah perbuatan yang tercela saat bermain. Atau artinya jika anak-anak curang, artinya adalah tidak jujur. Jadi tidak boleh ya anak-anak, kalau kita bermain ingin menang, maka melakukan segala hal yang awalnya itu perbuatan yang tidak boleh. Anak-anak karena khilaf atau anak-anak karena ingin sekali menang, maka melakukan segala hal yang dilakukan agar anak-anak bisa menang. Nah, itu tidak boleh ya anak-anak. Anak-anak harus bermain secara jujur, tidak boleh curang. Lalu yang kedua, melakukan sesuatu yang berbahaya. Nah, anak-anak jika bermain tidak boleh melakukan sesuatu yang berbahaya. Contohnya, menggunakan alat-alat yang tajam seperti pisau dibuat bermain. Itu tidak boleh ya anak-anak, karena jika kita menggunakan pisau untuk bermain dan kita akan terluka, nanti menimbulkan apa? Sakit. Jadi, anak-anak tidak boleh melakukan sesuatu yang berbahaya. Lalu, anak-anak tidak boleh sombong. Jadi anak-anak ketika bermain pasti ada yang namanya kalah dan ada yang namanya menang. Kalau anak-anak sudah menang, ingat ya, tidak boleh sombong. Dan jika anak-anak kalah dalam permainan, tidak boleh marah ataupun bersedih. Karena kita bisa mengulangi permainannya di lain hari. Ingat ya anak-anak, tidak boleh sombong, tidak boleh marah ketika kalah, dan tidak boleh bersedih ketika kalah. Nah, sekarang ada aturan saat berenang. Ini Budian contohkan satu aturan saat berolahraga, yaitu saat berenang. Siapa yang sudah pernah berenang? Tentunya sudah pernah semua ya.
Oh, ada yang belum. Tidak apa-apa. Walaupun belum, anak-anak harus tetap mengetahui aturan-aturan saat berenang. Yang pertama, menggunakan baju renang. Jadi anak-anak gunakan baju yang sesuai untuk berenang. Kedua, melakukan pemanasan sebelum berenang. Kenapa? Agar anak-anak tidak cedera. Yang ketiga, jika belum mahir itu artinya belum pandai atau belum lancar, tidak berenang di kolam yang dalam. Yang keempat, tidak makan di pinggir kolam renang. Kenapa Hayo tidak boleh makan di pinggir kolam renang? Ya, betul sekali. Kalau nanti anak-anak makan di pinggir kolam renang dan makanannya jatuh di kolam renang, tentunya akan mengotori kolam renangnya. Jadi tidak boleh makan di pinggir kolam renang. Yang kelima, tidak boleh berlarian di pinggir kolam renang. Kenapa? Karena di kolam renang itu licin, banyak air, dan jika anak-anak berlarian di pinggir kolam renang, tentunya akan membuat anak-anak terpeleset. Pintar sekali. Keenam, tidak meludah dan buang air kecil di kolam renang. Jadi anak-anak tidak boleh sembarangan meludah, atau karena tidak tahan, sudah tidak tahan untuk buang air kecil, karena melihat sudah banyak air di kolam renang anak-anak, jadi sengaja untuk buang air kecil. Tidak boleh ya anak-anak. Walaupun anak-anak berenang di kolam renang, kalau terasa ingin buang air kecil harus di toilet. Karena nanti jika anak-anak buang air kecil di kolam renang, nanti air kolam renangnya tercampur dengan air kecil. Nah, nanti kalau bisa tidak sengaja masuk di mulutnya orang lain, tentunya tidak enak ya anak-anak. Tentunya itu adalah perbuatan yang tidak baik. Ketujuh, segera beristirahatlah jika sudah lelah. Jadi itu anak-anak aturan-aturan saat berenang. Dipatuhi anak-anak ketika anak-anak mau berenang, agar anak-anak menjadi anak-anak yang disiplin, yang patuh dengan aturan. Nah, sekarang Budian akan menjelaskan aturan saat di rumah. Tentunya di rumah juga banyak sekali aturan yang harus anak-anak taati atau patuhi. Nah, yang pertama, aturan di rumah jika anak-anak ingin bermain keluar rumah. Yang pertama, jika hendak pergi harus berpamitan. Kepada siapa kita harus berpamitan? Iya, betul sekali, kepada orang tua. Yang kedua, bermain harus tertib. Jadi anak-anak harus tertib yang bagaimana Budian? Anak-anak jika bermain harus tertib waktu. Tidak boleh main dari pagi sampai sore. Tidak boleh anak-anak. Yang ketiga, menyimpan sepatu atau sandal di rak. Jadi ketika anak-anak sudah bepergian, harus mengembalikan sepatu atau sandalnya di rak. Yang keempat, jika selesai pulang bermain, harus berganti pakaian. Karena agar anak-anak badannya sudah banyak keringat, tentunya jika anak-anak selesai bermain atau bepergian, harus segera berganti pakaian. Kelima, segera membersihkan badan. Dengan cara apa? Iya, betul sekali, dengan cara mandi yang bersih, agar keringatnya anak-anak, kumannya anak-anak pergi atau hilang. Ada juga aturan di rumah jika anak-anak bermain dengan adik. Siapa adik itu? Iya, adik adalah
saudara kita yang lebih kecil dari umur kita, yang lahirnya setelah anak-anak. Pintar sekali. Jadi ketika Budian lahir, Budian punya adik. Nah, Budian lahir dulu, baru jarak berapa lama adiknya lahir, atau umurnya lebih kecil dari anak-anak itu yang dinamakan dengan adik. Yang pertama, jika adik kesulitan harus dibantu, tidak boleh dibiarkan. Yang kedua, jika adik menangis harus dihibur. Jadi anak-anak, kalau sudah menjadi kakak, kalau ada adiknya menangis harus dihibur, tidak boleh dibiarkan sampai adiknya capek menangis, tidak boleh ya anak-anak. Yang ketiga, saling berbagi mainan, tidak boleh pelit sama adiknya. Keempat, jika adik nakal harus menasehatinya. Namun, anak-anak jika menasehati adiknya harus dengan pelan-pelan, tidak boleh dengan teriak-teriak atau dengan cara tidak sopan, nanti akan ditiru oleh adiknya. Kelima, harus saling menjaga dan menyayangi. Contohnya, ketika ibu sedang sibuk memasak, maka anak-anak sebagai kakak harus bisa menjaga adik dan harus saling menyayangi. Nah, itu tadi anak-anak aturan-aturan di rumah dan juga aturan-aturan saat bermain dan berolahraga. Agar anak-anak menjadi anak-anak yang disiplin, maka harus dibiasakan untuk selalu mentaati aturan. Nah, sekarang sebelum Budian tutup, Budian mempunyai tugas, yaitu mengerjakan LKS tema 2, subtema 1 dan 2. Yang pertama, mengerjakan LKS evaluasi PPKN subtema 1, yaitu halaman 26 sampai 27, Romawi 1 dan Romawi 2. Tugas yang kedua, LKS evaluasi PPKN subtema 2, yaitu halaman 49, Romawi 1 dan Romawi 2. Nah, anak-anak, karena LKS tema 2-nya dikumpulkan, maka anak-anak bisa mengerjakan di buku tugas jawabannya saja. Soal akan dikirim Bapak Ibu wali kelas melalui grup WhatsApp masing-masing. Nah, cukup sekian yang dapat Budian sampaikan. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya anak-anak. Tetap semangat belajar di rumah. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan dan selalu menjalankan sholat 5 waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.